Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul siyam. Alhamdulillahirabbil alamin. Keberkahan tersendiri bagi kita yang masih bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak dari kita yang sudah tidak bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Dikarenakan mereka telah kembali kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di Ramadan tahun ini kita bisa melipat gandakan amal ibadah kita, bisa mengoptimalkan segala ibadah-ibadah sunnah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin. Bulan Ramadan sangat spesial dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi. Jika kita melaksanakan ibadah puasa sunat di bulan-bulan lain, kita hanya melaksanakannya dengan keluarga, dengan teman yang sudah berjanjian akan melaksanakan puasa sunnah dengan kita. Sementara saat bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa ini dengan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Saat kita sahur di bulan-bulan biasa, kita hanya akan dibangunkan oleh alarm. Sedangkan saat bulan Ramadan, kita akan dibangunkan oleh tetabuhan dari para pemuda yang melakukan sahur keliling untuk membangunkan warga-warga, dan kita bisa melaksanakannya bersama keluarga. Karena kan tidak semua orang melaksanakan puasa sunnah. Jadi saat Ramadan ini kita melaksanakan puasa secara bersama-sama, bersama teman-teman, bersama keluarga. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur itu adalah makan yang diberkahi, maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Masya Allah, selain orang-orang yang makan sahur itu mendapatkan keberkahan, mereka juga disolawati oleh para malaikat. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita itu dianjurkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ada kebaikan tersendiri saat kita melaksanakan sahur di akhir waktu. Semakin membuat tubuh kita kuat dan memperlambat puasa kita. Jadi puasa kita itu pas dimulai saat azan subuh sampai berakhir di azan maghrib. Sedangkan untuk mereka yang mempercepat sahurnya, mereka waktu lapar mereka itu lebih lama daripada kita. Dan ternyata sahur itu adalah pembeda. Dalam hadis riwayat Muslim, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur.
Jadi ada teman saya yang seorang non-muslim, dia melaksanakan puasa Jumat Agung kalau nggak salah ya. Dia itu merasa keberatan dengan puasa yang dia laksanakan. Saya dulu berpikir bahwa teman saya itu merasa berat berpuasa karena dia itu orangnya hobi makan. Mungkin saat dia berpuasa jadi sangat memberatkan bagi dia. Ternyata dalam agama teman saya itu tidak dikenal dengan yang namanya sahur. Aturan mereka itu, mereka hanya makan satu kali dalam sehari. Jadi istilah yang mereka gunakan itu adalah makan kenyang. Mereka boleh makan kenyang satu kali dalam sehari, dan untuk waktunya pun tidak dibatasi. Mereka boleh melaksanakan makan kenyang itu di pagi hari, di siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari. Tetapi mereka hanya boleh melakukan satu kali makan dalam sehari. Sedangkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita, sangat memudahkan kita. Kita bisa makan 2 kali dalam satu hari, yaitu ketika berbuka dan melaksanakan sahur. Walaupun sahur sendiri hukumnya sunnah, tapi banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan dari sahur. Sahur membuat kita memberikan hak kepada tubuh kita agar bisa diisi oleh makanan, menjadikan energi lebih juga untuk tubuh kita dalam menghadapi puasa selama beberapa belas jam. Terus kapan sih waktu terbaik untuk sahur itu? Jadi waktu terbaik untuk sahur itu adalah di akhir waktu. Dan kapan akhir waktu sahur itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang dari kamu mendengar azan subuh sedangkan bejana air sedang di tangannya, maka janganlah dia meletakkan bejananya hingga dia menyelesaikan hajat darinya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Jadi ketika kita misalnya waktu imsak kita baru bangun, terus kita mau sahur hanya dengan seteguk air tapi terdengar suara azan, maka kita harus melanjutkan aktivitas minum kita karena sudah terlanjur. Tapi juga kita tidak boleh memepetkan waktu sahur kita. Jadi pas imsak kita baru makan, kemudian pas subuh, azan subuh itu kita masih makan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh makan saat azan subuh itu ketika udah tinggal satu kali telan lagi atau satu tegukan lagi itu tuh masih boleh. Tapi kalau nasinya masih banyak, azan subuh udah ini, maka ya udah dihentikan, kita mulai berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Maka setelah terbit waktu fajar, kita harus menghentikan aktivitas sahur kita. Demikianlah penjelasan sahur dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.